Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah dan insyaallah akan dilanjutkan dengan ibadah sunnah lainnya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya mulia, sahabatnya yang setia dan juga pengikut-pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Semoga kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai ibadah salat tarawih, izinkan kami dari Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Fattah Ramadullah Al-Hafiz. Kemudian yang bertindak sebagai penceramah tarawih akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ardi Rosyadi LC dengan tema Jejak Kedermawanan Abu Bakar. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Maklumat yang kedua, laporan keuangan. Pemasukan tanggal 4 Maret 2026 sebesar Rp766.000. Pengeluaran sebesar Rp500.000. Sehingga saldo sampai saat ini berjumlah Rp6.045.000. Atas amal jariah para jamaah sekalian, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan buka puasa bersama. Bisa berupa makanan ataupun uang tunai. Bila Bapak Ibu jamaah sekalian berkenan untuk memberikan infaknya, dapat menghubungi Bapak Adam Musmanto atau Ibu Haja Indrawati. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah sekalian untuk menjaga dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan salat tarawih dengan mematikan dan men-silent handphone, menjaga dan mengkondisikan anak-anaknya jika membawa anak-anak. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa, amma ba'd. Para asatid, hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas Minur Kuning, pengurus wilayah, pengurus majelis taklim, seluruh jamaah salat Isya dan tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Kita bersyukur dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu, abang, kakak yang saya cintai karena Allah, di bulan Ramadan ini Masjid Al-Ikhlas Janur Kuning menawarkan kepada siapapun yang memiliki harta untuk diinfakkan. Kalau nggak salah keperluan operasionalnya 200 juta. Betul ya Pak Haji? 200 juta ya untuk iftar jama'i dan lain sebagainya. Ada 3 orang baik, masing-masing menginfakkan 10 juta Pak. Semuanya baik karena sudah menggelontorkan hartanya 10 juta. Baik atau pelit Pak? Baik ya, sepakat ya. Tapi kemudian kita bisa memetakan orang yang pertama kekayaannya ada 1 miliar.
Jadi ketika dia menginfakkan 10 juta, baik nggak? Baik, tetap baik. Orang kedua, harta kekayaannya 100 juta. Infak 10 juta, baik Pak? 10%. Baik, luar biasa. Orang ketiga, cuma punya kekayaan 10 juta. Semuanya habis. Baik Pak? Semua baik. Tapi kita bisa mengetahui mana yang lebih besar pengorbanannya. Kira-kira nomor 1, 2, atau 3? 3. Sama sekali nggak ada pilihan, semuanya baik semua. Tapi kalau ditanya mana yang lebih besar pengorbanannya, dia adalah orang yang nomor 3. Karena punya harta 10 juta, dihabiskan 10 juta. Menurut para ulama, sahabat itu semuanya dermawan, Pak. Dalilnya apa? Kata Rasulullah, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Dalam riwayat yang lain, tsummal amsal fal amsal. Sebaik-baik masa orang-orang yang hidup pada zamannya adalah pada masaku ini. Kemudian yang menyerupainya setelahnya, dan yang menyerupainya setelahnya. Artinya orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah adalah para sahabat. Bahkan kalau di dunia hadis itu Pak, as-sahabah kulluhum udul. Ulama sepakat itu. Sahabat itu semuanya adil Pak. Tidak ada yang bersepakat dalam kebohongan. Kalau ada yang lalai saling mengingatkan. At-tawasi wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling remind. Nah, semuanya itu reminder semua. Mudzakir. Gitu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala punya positioning untuk setiap sahabat sehingga tidak sama porsi kedermawanannya. Makanya kemudian kita ingat dalam surat Al-Insan ayat ke-8 itu kan Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan ayat wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Itu kan sebetulnya ayat yang relate banget dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kita zaman sekarang ini mungkin nggak mengenal beliau sebagai orang yang dermawan, Pak. Kenalnya orang yang cerdas, masih muda, cerdas, masuk Islam dalam kondisi 10 tahunan. Masih muda sekali, masih anak-anak kalau zaman kita sekarang ini SD. Tapi ternyata beliau itu dengan kondisi yang terbatas hartanya itu ya, itu membantu para orang-orang miskin, fuqara, du'afa, anak-anak yatim, para hamba sahaya gitu. Secara rahasia, diam-diam. Makanya sejarah itu tidak mencatat yang paling menjadi ciri khas dari beliau adalah kekayaannya. Akan tetapi begitulah bentuk kedermawanan beliau sesuai dengan kemampuannya gitu. Kemudian kalau ditanya dari zaman ke zaman, dari berbagai kalangan, Pak, akademisi, masyarakat awam, santri di pesantren, kalau ditanya sahabat yang paling kaya, ayo coba Pak sebutin siapa Pak? Utsman bin Affan, terus Abdurrahman, jelas itu. Ya, terkenal, ini paling terkenal nih. Karena sekali infak itu enggak kira-kira. Pernah dalam sebuah peperangan itu ya, Abdurrahman bin Auf menginfakkan 500 kuda. 500 kuda, Pak. Ya, Masya Allah itu. Ada dalam Syiar A'lamun Nubala. Kemudian dalam perang Tabuk, Utsman bin Affan juga menyiapkan 300 onta beserta semua perlengkapannya. 300 onta. Bayangkan itu. Ya. Ini ma'ruf. Ya, udah populer. Pokoknya sahabat yang paling kaya, dua nama itu tuh. Rating paling tinggi, bener nggak? Nah, tapi ada yang unik Pak. Ada yang unik yang menjadi topik kita pada malam hari ini, yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kok bisa judulnya Jejak Kedermawanan Abu Bakar? Emang Abu Bakar kaya? Nah, yang unik adalah langsung dikisahkan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini orang yang kalau melihat orang lain berbuat baik, dia nggak betah itu.
saya harus bisa lebih dari dia. Fastabiqul khairat, nggak masalah itu. Ada dua orang yang boleh dihasadkan. Kita dengki ini sama dua orang boleh. Satu, yang Allah kasih ilmu kemudian diamalkan. Yang kedua, orang dikasih harta disedekahkan. Jadi Umar itu bin Khattab ngiri kepada Abu Bakar karena ngelihat kedermawanannya. Pernah satu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selesai banget sholat subuh, Rasul nanya, siapa yang sudah sedekah sebelum subuh? Sahabat tengok-tengokan, siapa? Dalam hati Umar, belum ada nih pasti nih. Saya mau jadi orang pertama yang sedekah subuh. Tiba-tiba ada yang angkat tangan. Pling. Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Umar bilang, waduh, Abu Bakar lagi. Kata Rasulullah, gimana sedekah hari ini, wahai Abu Bakar? Tadi jam 3 ya, ketika waktu-waktu qiyamul lail, saya kepikiran takut harta saya yang saya simpen ini nggak bermanfaat dan saya meninggal duluan. Akhirnya saya kasih orang yang sedang safar, musafir, dikasih bantuan. Kata Rasulullah, Masya Allah, Umar dalam hatinya, jam 3 dia udah start, kita baru mau subuh. Sesuai dengan hadis Rasulullah, ada dua malaikat kan, siapa yang sedekah subuh? Yang pertama doain biar kita berlimpah berkah. Yang kedua doain orang yang pelit, yang kagak sedekah, ya biar bangkrut gitu kan. Kata Sayyidina Umar dalam hati itu, baru mau kita amalin ibadah subuh, dia udah duluan. Wah, luar biasa. Next day, kemudian di saat perang Tabuk, Rasul itu memberikan motivasi kepada para sahabat. Kita di perang Tabuk butuh biaya besar. Silakan kalau ada yang mau berinfak fisabilillah, monggo. Ya. Dan ini bukan ngemis, ya, bukan ngemis. Makanya kalau ada masjid yang kemudian bikin spanduk, misalnya operasional 200 juta selama Ramadan, seperti yang kita lakukan di sini, itu bukan lagi aliyadus sufla, tangan di bawah, enggak. Menawarkan, wahai orang-orang kaya, wahai bapak-bapak pengusaha, gitu kan, wahai ibu-ibu bisnis woman, ayo silakan sedekah. Nah, itu Rasul lakukan sering ketika ada kebutuhan umat Islam dalam perjuangan fisabilillah. Siapa yang mau perang Tabuk? Maka kata Umar bin Khattab, ini saya kalahin Abu Bakar nih, ini kesempatan saya nih. Kata beliau, fa'ataitu nisfa mali, aku gelontorkan setengah hartaku. Kata Rasulullah, ma abqaita li ahlik, wahai Umar, kamu ninggalin apa buat keluargamu? Abqaitu mislah, saya tinggalin setengahnya Rasul. Aman ya Rasul. Masya Allah. Siapa lagi? Kata Rasulullah, Abu Bakar. Ana insya Allah ya Rasulullah. Ata Abu Bakar bikulli malih, kata Umar. Ternyata Abu Bakar menggelontorkan, menginfakkan semua hartanya. Rasul nanya, ma abqaita li ahlik ya Abu Bakar, terus keluargamu dikasih apa? Ditinggalin apa? Abqaitu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Kata Umar, nggak bisa saya, ya, la usabiquhu fi kulli syai, saya nggak bisa ngalahin Abu Bakar. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ngasih simulasi tadi, orang pertama, kedua, ketiga, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Yang pertama 1M, yang kedua 100 juta, yang ketiga 10 juta. Diibaratkan seperti itu. Sahabat itu luar biasa, pengorbanannya, kemudian infaknya. Tapi begitu melihat Abu Bakar As-Siddiq, maka kita teringat sabda Rasulullah yang Imam Nawawi cantumkan dari antara 42 hadisnya di Arba'in itu, ya. Was-shadaqatu burhanun.
Jadi sedekah itu bukti, Pak. Jadi tentang Abu Bakar As-Siddiq ini bukan tentang banyak-banyakan harta, enggak. Tapi apa yang ada dalam hatinya, pengorbanan beliau yang sampai ini sejarah loh, Pak. Satu-satunya sahabat yang menginfakkan harta fisabilillah semuanya cuma Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini inspiring banget nih. Ya. Untuk kita yang jangankan seperti Umar. Tadi kan kita melihat, kalau kita kasih rating nih, semuanya baik ya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kemudian ternyata Umar pernah menginfakkan sebagian hartanya. Ternyata Abu Bakar di atasnya lagi tuh. Masya Allah gitu. Jadi kalau di mapping, dipetakan oleh para ulama, ya, itu Utsman ibnu Affan adalah orang yang berinfak dengan jumlah besar karena memang hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf orang yang berinfak besar juga tapi sustain, stabil dia. Bisnisnya lancar terus, jalan terus. Infaknya besar juga seiring dengan bisnisnya yang memang running well. Tapi Abu Bakar adalah orang yang paling besar pengorbanannya karena harta yang dimilikinya semuanya untuk Allah, untuk fi sabilillah. Maka udah 13 menit, nggak boleh lama-lama ya. Ini kita mau cari Abu Bakar As-Siddiq di Masjid Al-Ikhlas insya Allah ya. Siapa ya Pak? Insya Allah ya Pak ya. Ibu-ibu siap ya Ibu? Untuk infak fisabilillah ya. Selama Ramadan masih ada 15 hari lagi kita insya Allah. 14 hari lah ya. Untuk melatih mental kita menjadi mental Abu Bakar As-Siddiq. Insya Allah. Semoga Allah lancarkan rezeki kita semuanya. Allah berikan kita semua jalan menuju keridhaan Allah, keberkahan hidup ya, keselamatan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.